Mari kita buka 2 Korintus pasal 9 mulai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, prinsipnya, jadi sebelum kita bahas apa aja persembahan yang kita berikan, ya. Jadi prinsipnya, yang pertama, apa yang ditabur itu juga yang dituai. Coba kita lihat ayat yang ke-6, tapi dari versi firman Allah yang hidup. Tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak juga. Jadi diibaratkan seperti petani. Kalau menaburnya sedikit, menuainya sedikit juga. Nah, perhatikan, kalau kita mau menabur, hal pertama yang kita perlu ada, yang perlu kita miliki adalah benih. Karena tanpa benih kita tidak bisa menabur. Yang kedua, tanah. Jadi, kenapa kita harus punya benih? Karena benih ketika kita tabur di tanah yang subur, maka tanah itu nanti akan menghasilkan berkali-kali lipat. Tetapi kalau benihnya sedikit, yang dituai akan sedikit juga. Benihnya banyak, akan dituai banyak juga. Tetapi perhatikan, ketika tanahnya kecil, tapi benihnya banyak, itu malah tidak ada tuaian. Benihnya kebanyakan. Artinya ketika bertumbuh, mereka saling menghimpit. Artinya apa? Benih dan tanah itu harus seimbang. Benih bicara tentang dana saudara yang saudara simpan memang untuk menabur. Ya, nanti soal benih kita belakangan bahasnya ya. Untuk menabur itu benih. Tapi soal tanah ini adalah soal hati. Kita harus punya hati yang luas untuk kita bisa menabur. Karena kalau hati kita tidak luas, hati kita tidak lapang, ketika kita menabur, yang kita pikirkan selalu tuaian. Tapi kalau hati kita luas, hati kita lapang, ketika kita menabur, kita tidak berpikir tentang tuaian, kita berpikir tentang proses. Ya, seorang petani ketika menabur benih, dia tidak memikirkan tuaiannya nanti. Tapi dia memikirkan benihnya ini bertumbuh enggak. Dia enggak berpikir tuaiannya nanti. Artinya apa? Seorang petani itu tidak hidup di dalam angan-angan saja. Tapi dia lihat, ini prosesnya bagaimana. Ketika benih ini mulai tumbuh, apakah perlu diberi pupuk atau tidak? Apakah perlu ditambah air atau tidak? Itu yang diperlukan, itu prosesnya. Tetapi seringkali ketika kita melakukan pekerjaan menabur atau memberi, mempersembahkan, yang kita pikirkan adalah tuaian. Itu salah besar.
Firman Tuhan memberi contoh tentang petani. Ketika tuaian ada, baru petani berpikir tentang tuaian itu. Karena ketika menabur, petani itu berpikir tentang taburannya, bukan tentang tuaiannya. Jadi jangan pernah berpikir saudara menabur sekarang. Oh ya, saya kalau menabur 10.000, nanti akan kembali kepada saya akan menuai 10 juta. Bukan seperti itu. Makanya kalau saudara berpikir, saya mau menabur 100.000 supaya saya dapat 100 juta. Artinya hatimu tidak lapang, hatimu sempit. Nah ini taburannya jadi menghimpit. Sehingga tuaiannya malah tidak ada. Saya berharap saudara menangkap ini. Jadi ketika saudara menabur, jangan pernah pikirkan tuaiannya. Karena gini, yang kita harus pahami, ketika kita menabur, benar-benar kita menabur, tuaian akan datang sendiri. Mengerti ya? Tuaian itu bukan kita usahakan supaya ada penuaian, Enggak. Kita hanya melihat dan melakukan prosesnya, tuaian akan datang sendiri. Ketika kita menanam mangga, yang kita tanam biji mangga. Benar? Dan kita pasti tanam biji mangga dari mangga yang kita makan itu yang enak, yang bagus. Tidak mungkin mangganya nggak enak, lalu kita tanam bijinya. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya jadi mangga yang enak. Nggak mungkin. Karena benih itu akan menghasilkan yang sama. Jadi ketika kita tanam benihnya, kita tanam biji mangganya. Nanti tuaiannya bukan biji mangga. Tuaiannya adalah buah mangga. Kita tanam bijinya satu. Tapi kalau sudah jadi pohon, mangganya bukan satu. Bisa 50, bisa 100, bisa 54. Ya. Nanti pohonnya mengeluarkan buahnya sebanyak berapa, itulah yang kita tuai. Tetapi ketika kita menanam, ya, kita menaburkan benih itu, biji mangga itu, kita kan nggak pikirin terus, oh ya nanti buahnya akan jadi 50. Lalu saudara mulai berandai-andai, 50 ini nanti saya akan jual sehingga ini menghasilkan. Lalu dari 50 ini ya 10-nya saya makan sendiri deh supaya bijinya bisa saya tanam lagi, bisa saya tabur lagi. Saudara berandai-andai seperti itu. Tidak akan bisa. Saudara lebih baik berpikir bagaimana menjaga supaya benih yang ditabur itu benar-benar bertumbuh dan berbuah. Karena kalau tidak bertumbuh dan berbuah, artinya tidak akan ada tuaian. Jadi kalau kita taburnya sedikit, akan menuainya sedikit. Kalau kita tabur satu biji mangga, yang muncul adalah satu pohon mangga. Tapi ketika kita tabur 10 biji mangga, yang muncul 10 pohon mangga. Jadi kalau taburan sedikit, tuaiannya sedikit. Taburan banyak, tuaian banyak. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membuat apa yang kita tabur itu bisa kita tuai. Karena di dalam kehidupan Adam ketika berdosa, itu bukan buah yang diperoleh. Coba kita buka dalam Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi
Waktu zaman Adam yang berbuat dosa, hukumnya adalah ketika Adam mengusahakan tanah, ketika dia menabur, hasilnya adalah semak duri dan rumput duri. Dan pada akhirnya yang dia makan adalah tumbuh-tumbuhan di padang atau tumbuh-tumbuhan liar. Jadi hasil kerja keras manusia tidak akan ada penuaian. Manusia hanya bisa menabur tapi tidak bisa menuai. Makanannya dari mana? Dari pohon-pohon yang tumbuh sendiri. Jadi bisa bayangkan pada zaman Adam itu hanya bisa menabur, tidak bisa menuai. Puji Tuhan, ketika di zaman Nuh, ya, setelah Nuh keluar dari bahtera, karena Nuh adalah man of God, manusia Allah, orangnya Tuhan. Dia yang dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Jadi ketika air bah datang, Nuh dan istri, anak-anak, dan mantunya, itu yang berjumlah 8 orang ada di dalam bahtera, sehingga Nuh tidak hanyut dibawa oleh air bah, tetapi aman, terlindung, dipelihara di dalam bahtera. Itu harusnya kita. Kalau ada air bah, ada badai, kita itu ada di dalam bahteranya Tuhan. Di mana di situ Tuhan pelihara kita, Tuhan sertai kita, dan Tuhan memberkati kita. Karena kita melihat ketika Nuh keluar dari bahtera, tidak ada satu orang pun yang sakit. Itu berapa tahun itu? Tidak ada satu pun yang sakit. Semua keluar dengan sehat, dipelihara oleh Tuhan. Binatang-binatangnya nggak ada yang sakit juga. Kalau ada yang sakit, repot. Saudara harus tahu, binatang kalau sakit itu suka ngajak-ngajak. Ya, satu sakit, nanti yang deket-deket dia tuh bisa sakit juga. Apalagi kalau ayam. Satu sakit, satu kandang sakit semua, saudara. Kalau saudara punya tambak udang, satu udang sakit, itu bisa semuanya kena. Jadi kalau binatang sakit, repot. Tapi ternyata ketika keluar dari bahtera, Nuh itu tidak urusin binatang. Artinya binatangnya sehat semua. Bagaimana mungkin di dalam bahtera itu bisa punya rumput begitu banyak untuk makanan binatang-binatang. Tapi Tuhan menyediakan di sana. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam bahtera yang Tuhan ciptakan untuk kita, kita tidak pernah kekurangan. Karena seandainya tinggal sedikit, Tuhan bisa multiplikasikan. Seandainya tidak ada, Tuhan bisa menciptakan. Itu Tuhan kita. Nah, Nuh keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban. Dan dengan imannya, waktu itu belum ada ketetapan-ketetapan. Tapi dengan imannya, Nuh mengetahui ketetapan yang Tuhan mau. Dia mempersembahkan binatang yang tidak haram. Karena ini belum zaman Musa. Nuh itu belum zaman Musa, jadi ketetapannya tidak ada. Tapi dengan iman, Nuh mengetahui. Sama seperti Habel ketika mempersembahkan. Firman Tuhan katakan Habel mempersembahkan dengan iman. Jadi dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita menabur, pastikan kita tahu bahwa Tuhan menginginkan taburan kita seperti ini. Lalu Nuh mempersembahkan korban. Ketika Nuh mempersembahkan korban, firman Tuhan datang. Janji Tuhan datang dalam hidup Nuh. Bukan hanya untuk Nuh saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup. Karena di dalam ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal 8, Tuhan berkata begini kepada Nuh. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada dingin dan panas supaya tumbuhan itu, ya, supaya benih yang kita tabur itu bisa bertumbuh.
Ada kemarau dan hujan, ada siang dan malam. Jadi kalau saudara tak mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan, tentang pohon-pohonan, saudara tahu ada yang cocok di musim, ada yang cocok di tempat panas, ada yang cocok di tempat dingin. Jadi setiap musim saudara bisa menabur. Mau panas, mau dingin, saudara tetap bisa menabur. Karena ada jenis pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang memang bisa tumbuh di tempat yang panas, di tempat atau di tempat yang dingin. Jadi Tuhan sudah memberikan itu. Lalu dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tuhan mengembalikan. Yang tadinya di zaman Adam. Kalau Adam menabur, maka yang dituai adalah semak duri dan rumput duri. Dan kalau dia makan, bukan dari apa yang dia usahakan, tetapi dari tumbuh-tumbuhan liar yang ada di padang. Tetapi di zaman Nuh, Tuhan memberikan firman yang berlaku sampai saat ini. Itu sebabnya sekarang kita tahu kalau kita menabur kita akan menuai. Bisa bayangkan ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh tidak mempersembahkan apa-apa. Mungkin firman Tuhan tidak datang kepadanya. Tetapi karena Nuh mempersembahkan, firman Tuhan datang kepadanya. Bumi tidak dihukum lagi. Jadi tidak akan ada air bah lagi yang akan menghukum bumi semuanya. Bumi tidak akan dilanda air bah seluruhnya lagi. Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Kutuk itu dihapus karena persembahan kepada Nuh. Persembahan kepada Tuhan oleh Nuh. Dan setelah itu janjinya. Yang tadinya kalau menabur tidak ada tuaian, sekarang ada musim menabur dan ada musim menuai. Makanya ketika zaman Nuh, ketika dia menabur bibit anggur, dia menuai anggur juga. Dia menjadi petani anggur. Jadi persembahan kita itu membuat janji Tuhan diperbaharui dan janji Tuhan itu berlaku, digenapi dalam hidup kita. Jadi sejak zaman Nuh, apa yang ditabur itu bisa dituai. Oh, kita bersyukur. Saat ini, ingat, kita menabur seperti petani, tapi kita kan bukan petani. Jadi ketika kita menabur, atau kita mempersembahkan, atau kita memberi, ingat bahwa kalau kita menabur, akan ada satu musim yang namanya menuai. Tapi saudara tidak menabur untuk mengharapkan penuaian. Saudara lihat prosesnya saja. Karena itu akan terjadi dengan sendirinya. Biji mangga menjadi pohon mangga. Bukan saudara yang lukis kan. Dari biji mangga saudara lukis. Jadi pohon mangga. Saudara yang buat pohonnya. Tidak. Itu terjadi dengan sendirinya. Percayalah ketika saudara menabur. Maka penuaian akan datang. Tetapi hati kita harus luas, hati kita harus lapang. Kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi kita menabur karena firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau firman Tuhan berkata menabur, kita akan menabur. Tetapi sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah Roma 12 ayat yang pertama. Ini yang Tuhan inginkan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang Tuhan mau, kita mempersembahkan tubuh kita. Karena kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita, maka mempersembahkan yang lainnya itu akan mudah. Saudara tidak akan sulit ketika Tuhan berkata, ayo tabur. Engkau punya uang. Tuhan berkata tabur itu. Engkau tidak akan sulit. Karena apa? Engkau sudah mempersembahkan tubuhmu. Artinya engkau tidak hidup dari uang. Kalau engkau sudah mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, maka mamon tidak berkuasa atas hidupmu. Artinya semua berkat yang kau terima, itu berasal dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan yang berkelimpahan, itu namanya engkau hidup dalam berkat Tuhan. Jadi engkau tidak berpikir lagi,
ini buah mangga nanti akan ada pohonnya, akan ada penuaiannya atau tidak. Kita tetap hidup di dalam kelimpahan berkat itu. Kita tidak memikirkan lagi apakah kita akan diberkati atau tidak. Tapi Tuhan pasti memberkati. Perhatikan saudara, persembahan kita itu membuat segala sesuatu dalam hidup kita itu berubah. Karena dari Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh, itu dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita tidak akan menjadi sama seperti dunia ini. Pikiran kita mulai mengadopsi pikiran Kristus. Pikiran kita dengan pikiran Kristus menjadi sama. Ketika pikiran Kristus dan pikiran kita menjadi sama, artinya rancangan-rancangan Tuhan itu menjadi rancangan kita. Yang tadinya jaraknya jauh seperti tingginya langit dari bumi. Tapi sekarang kita punya rancangan. Dengan rancangan Tuhan itu tidak beda. Karena kita sudah mempersembahkan tubuh. Tidak ada keinginan pribadi lagi. Agenda pribadinya tidak ada. Yang ada adalah agenda Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk memenuhi agenda Tuhan. Untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Bukan isi hati kita sendiri lagi. Itu sebabnya kalau kita bisa mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan yang lain. Saudara tidak akan ragu-ragu. Saudara tidak akan hitung-hitungan. Kalau saya memberi segini, nanti saya makan apa? Makan nasi. Ya, karena kita di Indonesia. Kalau saudara nggak doyan nasi, ya makan yang lain. Tapi ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita, maka pikiran kita akan diubahkan. Sehingga pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Pikiran Kristus apa? Kita akan taat sampai mati. Bahkan sampai mati, terserah Tuhan maunya kita seperti apa. Untuk Yesus harus mati sampai di kayu salib. Tapi kita akan menyelesaikan sampai akhir. Kita akan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita sampai akhir. Kita tidak akan berhenti di jalan. Kita punya ketaatan mutlak terhadap firman. Jadi ketika kita menabur, bukan karena menginginkan berkat dari Tuhan yang besar. Tapi kita menabur karena di dalam kita ada Roh Kristus. Di dalam kita ada Roh Kudus. Kita mau menabur karena kita mau menggenapi firman Tuhan. Karena ada musim menabur dan musim menuai. Musim menabur bagian kita. Musim menuai bagian Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kita. Ya, musim menabur, kita yang mengusahakan. Benihnya kita tanam di tanah. Tapi ketika terjadi penuaian, pohon itu tumbuh. Bukan kita yang mengusahakan. Kita hanya menjalankan prosesnya. Kita siram, ya. Kita kasih pupuk, hanya itu saja. Tapi soal nanti buah mangganya seperti apa, kita nggak tahu. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Poin selanjutnya. Saya tidak tahu saudara ada di poin berapa. Tapi sekarang saya baru poin yang kedua. Ayat yang ke-7. Hendaklah 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita harus memberi. Atau saya lebih suka pakai istilah mempersembahkan. Kita harus mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela. Kita harus menabur dengan sukacita dan sukarela. Artinya tuaiannya mau seperti apapun juga kita tidak peduli. Karena ketika menabur saja kita bersukacita dan sukarela. Artinya ada ketaatan dan ada ketulusan di situ. Nah, kenapa kita ketika menabur kita bersukacita? Saudara dengar. Pekerjaan seorang petani yang pertama adalah menabur. Seorang petani
yang tidak menabur, ini akan bagaimana ya? Seperti orang hidup tapi mati. Saudara diberikan musim menabur. Saudara menabur, puji Tuhan. Karena Tuhan mau menerima taburan saudara. Bisa bayangkan kalau saudara menabur, Tuhan tidak peduli sama sekali. Dan Tuhan tidak terima taburan saudara. Tetapi ini, saudara menabur, Tuhan terima. Makanya kita bersuka cita karena kita tahu ketika kita menabur, Tuhan bersuka cita, Tuhan menerima, itu sebabnya kita juga bersuka cita. Dan ketika kita menabur, kita memberi kepada Tuhan, kita dengan rela, dengan tulus memberikannya. Ya, bukan istilahnya di dalam hati, ini persembahan lagi. Kita harus mengucap syukur. Banyak jenis persembahan. Karena dengan banyaknya jenis persembahan artinya banyak hal yang Tuhan bisa berkati dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur ya. Ada perpuluhan, ada persembahan sulung, ada persembahan khusus. Ya, ada persembahan yang untuk gereja. Kita bersyukur semuanya ada. Jadi kalau saya bawa hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, saya tinggal berkata, Tuhan, ini anak sudah taat dan tulus. Kalau saudara taat dan tulus, itu masalah pribadi saudara dengan Tuhan. Terkadang Tuhan tidak membukakannya. Dalam hidup saya, saudara itu taat atau taat tulus apa enggak ketika memberi. Ya. Tapi Tuhan tahu saudara taat dan tulus atau tidak. Ketika Tuhan melihat kau taat, kau tulus, engkau bersuka cita ketika memberi. Bukannya seperti orang yang kesal ketika memberi. Sehingga uangnya diremes. Terus taruh untuk persembahan. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita menghormati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mau menerima taburan kita. Mau menerima persembahan kita. Kita bersuka cita dan kita pastikan kita sukarela. Itu sebabnya. Ini bicara tentang tanah hati. Berapa besar kerelaanmu ketika memberi. Jadi jangan lebih dari itu. Tapi jangan dikurangi juga. Kalau saudara memberikan 100.000, saudara merasa, saya rela loh kasih segini. Ya sudah berikan. Tapi saudara tidak rela. Kayaknya masih, ini di dalam kayaknya sakit gitu kalau ngasih. Terus saudara coba, kalau 50.000 masih ada sakitnya enggak? Jangan sampai masih ada sakit terus, kayaknya kalau nggak memberi baru nggak sakit. Saudaranya yang sakit, bukan dalamnya. Ya. Jadi saudara lihat hatimu, kerelaanmu berapa? Itu yang diberikan. Lalu poin selanjutnya, ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Jadi ini kekuatan atau kuasa dari persembahan kita. Saudara mempersembahkan, ya, untuk zaman sekarang ini, saudara mempersembahkan dalam bentuk uang. Tetapi perhatikan, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi bukan melimpahkan dalam area keuangan saja, tetapi kasih karunia. Kasih karunia itu bicara tentang berbagai area. Berbagai hal. Lalu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya dalam hal keuangan, tapi juga dalam hal kesehatan, dalam hal keluarga, dalam hal pelayanan, dalam hal kerohanian, dalam hal pekerjaan.
supaya berkecukupan. Tetapi Tuhan tidak mau hanya berkecukupan. Karena Tuhan mau dikatakan dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan siapa? Kebajikan Tuhan. Kebajikan Tuhan mengikuti kita senantiasa. Kebajikan Tuhan ada di dalam hidup kita senantiasa. Kalau kebajikan Tuhan ada di dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil lagi untuk terjadi di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang mustahil tidak ada lagi. Karena kebajikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita diberikan kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Kita diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan memberikan kita kebajikan di dalam tubuh kita juga. Sehingga kita bisa sehat. Kita kuat. Karena Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Tuhan memberikan bukan hanya cukup. Jadi, saya begini. Kalau usia saudara, ini anggap saja usia saudara 50. Banyak yang belum sampai 50, tapi nggak apa-apa. Anggap saja 50. Ya. Nah, usia 50 dengan kekuatan seperti orang yang usianya 50 itu baru cukup. Ngerti saudara? Itu baru cukup. Tetapi Tuhan mau memberikan kelimpahan. Artinya ketika engkau usianya 50, engkau seperti orang yang kekuatannya itu umurnya 20. Itu baru berkelimpahan. Artinya engkau melebihi kekuatan orang pada umumnya. Engkau punya kemampuan berpikir lebih daripada orang-orang seusiamu. Ya, orang-orang berkata, udah umur 80 udah nggak bisa apa-apa, ya. Udah ya hidup begitu aja. Tetapi saudara beda. Sama seperti Kaleb, umur 85. Itu semua organ tubuhnya sama seperti ketika dia umur 40 tahun. Jadi berkelimpahannya bukan hanya dalam hal keuangan saja, tapi dalam berbagai hal. Tubuhmu tiba-tiba kuat. Kok ini malah lebih kuat dari waktu muda ya? Sekarang kan masih muda. Tapi kok ini sekarang sepertinya kekuatannya lebih kuat lagi daripada dulu. Masih remaja. Tapi bukan berarti yang remaja nanti berpikirnya, saya kuat kayak seperti anak-anak. Enggak, anak-anak enggak kuat. Saudara udah umurnya segitu aja. Itu yang cukup aja, udah kekuatannya yang cukup. Tapi Tuhan berikan kelimpahan di dalam hidup kita. Haleluya. Persembahan kita itu luar biasa. Ini cara Tuhan untuk memberkati kita. Kalau saudara tidak disingkapkan ini, saudara tidak akan tahu bahwa persembahan saudara itu bisa membuat hidupmu, seluruh hidupmu itu mengalami perubahan. Ya. Karena apa? Ketika engkau mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela, maka mamon berarti ada di bawah kakimu. Engkau tidak hidup dari mamon, engkau hidup dari Tuhan. Haleluya. Lanjut ya. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi saudara, ketika saudara mempersembahkan, saya ambil ayat yang terakhirnya saja, kebenarannya itu tetap untuk selamanya. Ingat, kebenarannya itu sudah settled, sudah tetap, tidak berubah lagi. Kita mendapatkan firman yang settled in heaven. Itu yang sudah diteguhkan, ditetapkan di sorga. Sehingga ketika ada di dalam hidup kita, sesuatu yang baru dan terjadinya sekarang. Waktu Tuhan itu selalu sekarang. Jadi saudara jangan berkata, ya udahlah, nantilah kita mulai menaburnya, nantilah. Enggak, waktu Tuhan adalah sekarang. Baca ayat-ayat lainnya. Ketika saudara berjumpa dengan waktu Tuhan, selalu waktu Tuhan itu sekarang. Ketika Yesus ya setelah berjumpa dengan perempuan Samaria berkata kepada murid-muridnya, engkau melihat ladang yang sudah menguning. Engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata, sekarang waktu penuaian. Waktu Tuhan selalu sekarang.
Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau akan melakukan firman. Bukan nanti lagi, tapi sekarang. Karena apa? Karena firman yang kita terima itu sudah settled di sorga. Sudah ditetapkan di sorga. Kalau ditetapkan di sorga artinya itu pasti digenapi. Karena setiap firman pasti ada penggenapannya. Ya. Lanjut ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi poin selanjutnya, Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah perhatikan saudara, Tuhan memberikan benih bagi penabur, tapi roti untuk dimakan. Roti tidak diberikan untuk penabur, tapi roti untuk dimakan. Artinya begini, saudara kalau tidak punya roh seorang penabur, saudara tidak pernah punya benih untuk ditaburkan. Hanya orang yang memiliki roh seorang penabur yang memiliki benih. Kenapa? Ketika saudara mendapatkan penghasilan, semuanya habis dimakan, engkau tidak memiliki roh seorang penabur. Padahal jelas, firman Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-6. Ketika kita menabur itu seperti petani. Petani pekerjaannya menabur. Kalau kita memiliki roh seorang penabur, uang kita tidak pernah akan habis. Karena pasti selalu akan ada benih yang bisa ditabur. Saudara bisa bayangkan, makanya orang yang melakukan firman akan hidup dalam berkat Tuhan. Karena ketika dia mendapatkan mendapatkan penghasilan, ada yang untuk dimakan, ada yang untuk disimpan. Benih itu kan disimpan. Lalu benih ini ditabur. Sedangkan untuk makanan kita sudah ada. Benih ini ditabur. Makanan kita belum habis. Benih ini sudah masuk musim penuaian. Ketika masuk musim penuaian, kita menerima lagi. Dan di situ ada benih lagi. Benihnya berlipat kali ganda. Ketika benih berlipat kali ganda, artinya penuaiannya akan berlipat kali ganda juga. Jadi ini seperti musim menabur dan menuai itu bersusul-susulan. Artinya dana kita masih banyak. Tuhan sudah memberkati lagi. Tuhan sudah memberkati lagi. Ini kalau dalam hal keuangan. Tuhan berkati lagi. Sehingga kita hidup dalam berkat Tuhan. Lakukan firman. Biar Tuhan lakukan bagiannya. Ya Allah kita yang luar biasa. Dan saya berharap kita punya roh seorang penabur. Yang mau menabur. Yang mau memberi kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Makanya saudara, seorang penabur yang sudah menabur, yang sekarang menabur sedikit, makin lama taburannya akan makin bertambah. Tidak statis, tidak tetap segitu-segitu saja. Kenapa? Karena kemurahan hatinya makin besar. Tadinya tanah hatinya sempit. Setelah itu mulai makin diperluas, makin diperluas, makin diperluas. Sehingga memberi bisa dengan sukacita. Semakin memberi semakin bersukacita. Ada ketulusan, ada sukarela. Kalau kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Artinya kita hanya pengelola. Berarti ketika Tuhan minta kita menabur, harusnya kita menabur. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberikan berkat kita, ada benih bagi penabur dan ada roti untuk dimakan. Artinya kita yang harus menyelaraskan. Setiap penghasilan kita harus ada dua jenis ini. Ada yang bisa kita makan, ada yang kita memiliki benih, kita menjadi seorang penabur. Kenapa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang penabur? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Seorang penabur ketika menabur,
dia pasti menabur dengan sukacita. Karena apa? Ini musimnya. Karena ada musim yang tidak bisa kita menabur. Musim kemarau kita tidak bisa menabur. Makanya kitab Joel berkata ada hujan awal. Hujan awal itu menandakan musim menabur. Hujan akhir menandakan musim penuaian. Kalau hati kita keras, kita tidak akan bisa menabur. Tapi kalau hati kita seperti tanah yang subur, kita bisa menabur. Jadi di satu sisi, kita itu harus memiliki tanah hati yang subur. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus punya roh seorang penabur. Sehingga kita bisa menabur. Tujuannya apa? Kita tidak mau gemuk sendirian. Kita mau. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Firman-Nya ini kita berikan lagi kepada yang lain. Kita ceritakan lagi apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ceritakan kembali. Sehingga orang-orang akan memiliki berkat yang sama. Biar kemurahan hati dari Tuhan itu datang dalam hidup saudara. Nah sekarang kita lihat persembahannya apa saja. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi jangan menghadap ke dalam hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya saudara harus membawa persembahan. Jangan dengan tangan hampa. Kalau lagi nggak ada uang bagaimana? Saya tidak percaya orang yang hidup di dalam Tuhan itu tidak punya uang. Karena Tuhan pasti memberikan berkat-Nya. Jadi berikan yang terbaik. Bukan banyaknya, tapi yang terbaiknya. Itu sebabnya ketika engkau menghadap Tuhan, engkau memberikan persembahan karena rasa hormatmu kepada Tuhan. Engkau tidak mau dengan tangan hampa ketika engkau datang beribadah. Engkau mau membawa persembahanmu. Karena engkau mencintai Tuhan, engkau menghormati Tuhan, dan engkau mau melakukan firman. Ini bukan masalah jumlah. Seandainya engkau hanya punya uang 5.000 dan kau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Asal saudara memberikannya bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan sukacita dan sukarela. Maka uang yang 5.000 itu, saya percaya yang telah kau persembahkan, Tuhan akan memberkatinya. Tapi sekali lagi, itu bukan tujuan kita untuk diberkati. Karena kita harus percaya bahwa kita hidup dalam berkat Tuhan. Karena diberkati Tuhan artinya itu bagiannya Tuhan. Bukan bagian kita. Ya kita tidak usah memikirkan itu. Karena begini, kita harus berpikir seandainya Tuhan tidak memberkatiku, aku akan tetap bayar persembahan. Aku tetap bawa persembahan. Kita harus berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Jadi jenis-jenisnya yang pertama itu persembahan ketika saudara datang ibadah. Nah pastikan saudara mendengar tuntunan Tuhan di dalam hidupmu. Itu sebabnya saya pernah memberitahu seseorang ketika memberi persembahan. Jangan nilainya sama. Ikuti tuntunan roh. Jangan setiap kali datang beribadah. Berarti saudara jangan memberi persembahan. Kita harus kembali kepada firman. Saudara jangan memberi persembahan sebulan sekali. Harus setiap kali saudara datang. Ya, setiap kali saudara menghadap hadirat Tuhan. Saudara bawa, kita mau mengikuti firman. Akurat. Bawa persembahan itu. Berikan yang terbaik. Uangnya cari yang terbaik. Ya,
Jangan yang sudah sobek, jangan yang sudah kumal. Berikan yang terbaik. Karena ini masalah engkau dengan Tuhan. Ya, ini bukan masalah untuk siapanya, tetapi ini masalah engkau dengan Tuhan. Apakah engkau menghormati Tuhan? Apakah engkau mencintai Tuhan? Tuhan melihatnya. Ketika engkau memberikan, maka Tuhan akan mengetahui apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan berikan secara rutin itu segitu-segitu. Kalau sudah 5.000 terus, jangan. Belajar ikuti tuntunan Tuhan. Tuhan, hari ini saya memberi berapa? Sehingga tanah hatimu itu diperluas. Karena ketika tanah hatimu diperluas, artinya penuaiannya akan lebih besar. Karena kalau tanah hati tidak diperluas, bagaimana mungkin penuaiannya bisa besar? Tanahnya cuma semeter persegi. Lalu tuaiannya 3 meter persegi. Nah, saudara harus tahu, bagian saudara tetap semeter persegi, 1 meter persegi. Yang 2 meter persegi, ya, itu artinya milik umum. Atau itu tanahnya siapa? Artinya itu miliknya yang punya tanah. Kalau engkau tanah hatimu tidak luas, engkau tidak bisa menerima berkat yang banyak. Saya berharap saudara jelas ini. Lalu Mazmur 56. Mazmur 56. Ayat 12. Kalau saudara yang buka Alkitab cetak itu ayat 13. Jadi Alkitab elektronik ayat 12 dan 13. PD Alkitab cetak itu ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Jadi yang kedua adalah persembahan ucapan syukur. Saudara bersyukur karena apa? Tuhan memelihara hidupmu. Engkau bersyukur Tuhan menjaga langkah-langkahmu. Engkau bersyukur Tuhan memberkatimu. Jadi ada ucapan syukur. Ketika engkau mengucap syukur, engkau memberi korban ucapan syukur itu dengan puji-pujian di hatimu. Kitab Ibrani berkata ketika engkau mempersembahkan korban syukur itu korban puji-pujian. Saudara bersukacita di dalamnya. Jadi saudara memberikan ucapan syukur. Jadi bukan karena kebiasaan. Sekali lagi, jangan karena kebiasaan, tetapi karena kita mau menaati firman. Ya, jadi jangan kebiasaan, tetapi karena mau menaati firman. Kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya aku mau memberikan korban syukur. Ya, saudara tiba-tiba menerima berkat yang tidak diduga-duga. Saudara bersyukur. Berkatnya maksudnya bukan uang nih. Berkat yang lain. Saudara bisa sehat. Tiba-tiba saudara sehat. Saudara tidak ada sakit penyakit. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan. Bawa korban ucapan syukur. Ya, kalau saudara bawa korban ucapan syukur. Saudara taruh uangnya di amplop. Tulis ucapan syukur. Jadi kita jelas ini untuk ucapan syukur, untuk karena datang beribadah, kita tahu. Sehingga ketika kita pemimpin berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan itu kepada Tuhan, itu pemimpin bisa berkata kepada Tuhan, ini ucapan syukur Tuhan untukmu. Jelas semua? Ya. Filipi 4, ini yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-18. Filipi 4 ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu.
Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah persembahan kepada sumber anugerah. Jadi kalau saudara mau memberikan persembahan kepada sumber anugerah, artinya saudara harus tahu terlebih dahulu sumber anugerahnya siapa. Karena kalau engkau tidak tahu, engkau tidak bisa memberikan persembahan ini. Ini persembahan yang khusus. Engkau tidak bisa memberikan persembahan kepada sumber anugerah kalau tidak ada seseorang yang menjadi sumber anugerah bagimu. Ya. Dan di sini dikatakan ini menjadi suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita. Kalau saudara bertemu dengan sumber anugerah, saudara memberikan persembahan, saudara akan mendapatkan perkenanan, bukan dari manusia, tapi perkenanan dari Tuhan. Saudara bisa lihat persembahan kita itu membuat Tuhan bergerak untuk memberkati kita. Kalau Tuhan berkenan, artinya sorga terbuka atas hidup kita. Uang kita tidak pernah habis. Kesehatan kita tidak pernah habis. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah habis. Karena ketika kita mempersembahkan, Tuhan memberikan kepada kita berkali-kali lipat. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar firman ini membuka mata hati kami. Membuka mata kami. Membuka telinga kami. Sehingga kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Kami bisa melakukannya sekarang. Bukan nanti-nanti. Tetapi melakukannya sekarang. Untuk kami bisa memberikan persembahan. Dengan sukacita dan sukarela. Karena kami menghormati Engkau. Karena kami mencintai Engkau. Karena kami mau menaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bekerja terus dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga mereka hidup di dalam langkah-langkah yang telah Engkau tetapkan dalam hidup mereka. Biar mereka menyelesaikan setiap tugas yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.